Sebelum dibahas mengenai ia tindirena mengenai tajalli ada baiknya didahulukan pembahasan masalah ma'rifat, karena ma'rifat dia terhubung erat dengan dia tajalli dia, memiliki suatu hubungan yang erat. Jadi sebaiknya didahulukan pembahasan ma'rifat, karena mudah-mudahan dengan mendahulukan pembahasan ma'rifat ini insyaallah menyamani dipahami dia mengenai tajalli. Baik. Ruy ma'uan Imam Al-Ghazali, ma'rifat kepada Allah adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Tidak ada keraguan di dalam hati terhadap zatnya Allah Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah wujud yang esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung. Allah berdiri dengan sendirinya dan tidak satupun menyerupainya. Kemudian selanjutnya ruwatui ma'uan Imam Al-Ghazali, ma'rifat dia adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu saja yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali tadinya memandang wajah Allah melalui mata kepala. Tania, karena mustahil rupa tahu malai rita dengan melalui kedua mata yang ada di kepala. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ndani mampu, apalagi ita de basari sawade wujudna Allah Ta'ala tidak terketahui dan tidak terjangkau oleh manusia. Hal itu merupakan misteri yang menimbulkan rasa kehebatan dan keengetahuan dan tak pernah ada habis-habisnya. Setengah-tengah ada di sana ma'rifat dia adalah penyaksian kepada yang maha benar, tanpa perantara dan tanpa rupa. Perhatikan nih. Dian mesawatu ma'uani dipatulai Ali bin Abi Talib, napatulai tahu Sayyidina Ali bin Abi Talib ma'uani, wahai Amirul Mukminin, apakah mahal dek muita anu musombai apakah mahal muita? Ma'uami Sayyidina Ali bin Abi Talib, indana melo yau masomba anundam malawita. Indana melo yau masomba anundam malawita. Akan tetapi tania penglihatan mata dari ulu di ita itu adalah melalui penglihatan kalbu. Kemudian roto dipatulai Ja'far As-Siddiq mawani dipatulai mawani, apakah malai muita pong Allah Ta'ala? Maka Muhammad Ja'far, ndana yau melo manyomba anundam malawita, ndana melo masomba anundam malawita. Kemudian dipatulai lain nih, manina secara munama ita, padahal dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Muhammad Ja'far, sesungguhnya ndani namala na ita mata ulu, ndani namala na ita mata kasar dia akan tetapi engkau akan melihatnya dengan kalbu. Sesungguhnya Allah itu tidak dapat diindra dan tidak pula dapat diukur oleh manusia. Mawani
Imam Qurtubi mani masalah de melihat Allah Subhanahu wa taala di lino adalah dapat diterima oleh akal. Sawat dan dimala tentu Nabi Musa alaihissalam indani na berdoa dena merau untuk dapat melihat Tuhan. Karena Musa dia adalah seorang nabi. Dan seorang nabi tidak mungkin dani nanaisang bahwa apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Itu tidak mungkin. Dan bahkan seandainya Nabi Musa tidak memintanya, hal ini bisa saja terjadi. Semuanya bisa terjadi atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil. Perhatikan ini ayat. Dan tak kala Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya berbicara kepadanya. Maka Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Maka Tuhan berfirman, "Kamu tidak akan dapat melihatku, tetapi lihatlah bukit itu." Maka jika bukit itu tetap di tempatnya seperti semula, niscaya kamu dapat melihatku. Tak kala Tuhan tajalli pada bukit itu, kejadian menjadikan bukit itu hancur dan Musa pun jatuh pingsan. Sebenarnya maknanya ayat sangatlah luas. Dan apa hal yang perlu kita perhatikan di dalamnya? Yang pertama adalah tidak akan bisa melihat aku. Dan yang kedua adalah Tuhan tajalli pada gunung bukit. Kepada gunung maksudnya. Dan yang kemudian yang ketiga, bukit itu hancur. Dan yang keempat, Musa alaihissalam jatuh pingsan. Ya mau perlu sana pengkajian. Tapi untuk malam ini ia tindigena nari bahas itu masalah tajalli. Allah tajalli kepada bukit Tursin. Perhatikan. Tak kala Tuhan tajalli pada gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur. Maka apabila Allah bisa tajalli pada gunung, padahal gunung itu adalah benda padat, ya kenapa tidak mungkin Allah tajalli pada Rasulullah-Rasulnya dan wali-walinya? Malah tajalli lori butuh, ya mengapa nanda malah tajalli lori di Rasulna lori wali-walina atau lori rupa tau biasa? Kenapa tidak bisa? Ada tajalli perlu dipahami. Dia tajalli bukanlah berarti Allah menampakkan dirinya mengambil tempat pada bukit. Allah ini adalah yang Maha Esa, Maha meliputi, mustahil baginya menempati ruang dan tempat dalam keadaan secara permanen. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Allah itu tidak bertempat, dialah yang menciptakan waktu dan tempat. Jadi pengertian dari tajalli menurut pandangan sufi, tajalli Allah Ta'ala maksudnya ialah Allah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Tampakkan ya lawena tanpa adanya yang lain di dalamnya. Jadi semua yang kita lihat adalah sifat-sifatnya. Karena Allah menampakkan dirinya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, paham ya?
Akan tetapi di sini kita tidak bisa terlepas dari prinsip, yakni laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu dan satu pun yang seumpama atau menyamainya. Sebenarnya untuk membahas tajalli, dalle ba'dian huruf atau sebuah kalimat yang dapat menjelaskan secara detail. Dan dia jadi mengenai tajalli dia sungguh sangatlah sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang belum mengalaminya. Sangat torua ma'alami, ma'ruina alami, anak rui ma'irani pembahasan walaupun seco insyaallah langsung ina pahami. Tapi mandap peruan alami ndani namala napahan secara jelas mua na dibahasan karena tiada kata dan huruf untuk bisa menjelaskannya yang secara tepat. Dia tajalli di terkait toilau di fana, ya. Yang perlu kita yakini adalah demo malai tajalli pun Allah Ta'ala lau dibuttu, ya berarti Allah bisa tajalli kepada benda apapun juga sesuai dengan kehendaknya, dan bahkan lebih-lebih kepada para rasulnya dan kepada para wali-walinya, atau kepada siapapun yang ia kehendaki. Jadi malah dipungkiri. Orang yang memungkirinya itu adalah orang yang tidak kenal dengan ilmu tasawuf. Mau lebat dasar-dasar tasawuf tanpa paham. Mak tundam yakini di